Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, setelah hampir 2 minggu ya berdansa dengan sakit dan akhirnya masih bisa kita saksikan bersama kalau aku tetap hadir di hadapan kita ini ya. Jadi salah satu penyembuhan dari sakit itu adalah memang perasaan yang selalu gembira, selalu suka ya. Maka seperti aku dalam keadaan sakit itu selalu nyetel lagu-lagu yang aku suka ya. Apa saja lah, membaca, pokoknya yang membuat kita gembira itu dilakukan saja gitu. Tentu dengan melakukan upaya-upaya pengobatan ya, itu tentu, cuman itu kan bukan segalanya ya. Yang menentukan itu tetap Gusti Allah Engkang Moho Agung. Upaya pengobatan oke, upaya kejiwaan oke juga, yaitu selalu gembira, selalu optimis, memandang apapun ya. Maka semua kesulitan-kesulitan itu bisa kita ajak berdansa bersama. Dan hari ini kita masih bisa ketemu lagi ya. Jadi tidak ada masalah. Ya. Oke. Judul kajian kita kali ini adalah pengakuan jujur. Ini ya, pengakuan jujur. Ya, pengakuan jujur. Yesus disalib bukan untuk menebus dosa manusia. Nih. Ini judul kajian kita ya, pengakuan jujur. Yesus disalib bukan untuk menebus dosa manusia. Minum dulu. Bismillah. Mengapa disebut pengakuan jujur? Karena yang mengakui orang Kristen sendiri. Gitu. Ya, yang mengakui itu orang Kristen sendiri. Nanti aku jelaskan. Pengakuannya itu ada di mana ya? Bisa kamu lihat nanti. Aku lupa judul tajuknya apa, tetapi coba lihat di video kajian yang aku menggunakan rompi ya, apa namanya, kaos putih lengan pendek berikut rompi dan topi juga seperti ini ya. Di situ ada pengakuannya, yaitu di huruf S. Oke, sebelum aku ke sana, aku jelaskan dulu untuk kalian semua, dan ini sifatnya mereview sih ya, hanya mereview ulang, tidak ada sesuatu yang baru, dan aku sudah berkali-kali menjelaskan. Cuman menjadi menarik karena adanya pengakuan jujur dari orang Kristen sendiri bahwa Yesus disalib bukan untuk menebus dosa manusia, bukan. Ya, oke. Seperti kajian-kajian yang lalu aku sudah jelaskan ya. Maka aku gambarkan dulu. Begini. Yesus disalib. Ya, seret. Ini menimbulkan 2 reaksi ketika Yesus disalib. Ya. Reaksi pertama, ini aku sudah jelaskan dalam perspektif antropologis budaya di
salah satu seri video dari 11 video, Kanjeng Nabi Isa tidak akan turun lagi. Kamu bisa lihat di sana. Aku sudah jelaskan dari antropologis budaya. Ya, setelah Yesus disalib, maka dibikinlah sebuah cerita untuk membangun agar moralitas mereka tidak ambrol. Begitu tahu bahwa sang pemimpin dieksekusi tanpa perlawanan apapun. Ya. Untuk membangun sebuah harapan, seperti tadi aku bilang, rasa gembira, harapan untuk sembuh yang begitu tinggi itu sebagian daripada obat. Seperti kamu lihat sekarang. Ya, bagaimana kamu lihat aku? Hampir seminggu lebih, mungkin seminggu sudah lebih 4 harian aku berdansa dengan flu. Ya, dan akhirnya aku tetap eksis, masih bisa hadir di hadapan kalian. Itu harapan. Dan dalam sebuah kehidupan, harapan itu harus dibangun. Begitu juga ketika sang tokoh dieksekusi mati tanpa ampun, pengikutnya itu otomatis drop. Gitu loh. Dan itu manusiawi. Itu manusiawi sekali. Dimanapun pergerakan, kalau pemimpinnya dieksekusi, mesti pengikutnya seperti anak ayam kehilangan induk. Drop. Maka agar perjuangan itu tetap berlanjut, supaya moralitas pengikut-pengikut Kristus itu tidak drop, dibangunlah sebuah cerita. Oh, jangan khawatir, nanti dia datang lagi. Itulah yang disebut dengan kedatangan kedua. Ya, kedatangan kedua. Ya. Jadi ketika Yesus disalib, moralitas supaya tidak ambrol para pengikutnya, dibangunlah cerita. Nanti dia datang lagi. Kedatangan yang kedua. Tuh. Ya. Berikutnya, jadi ada dua responsibility yang diberikan atas tersalibnya Yesus. Yang kemarin aku sudah sampaikan, ya. Aku bacakan lagi seperti ini. Menurut Profesor Elaine Pagel dalam Beyond Belief, The Secret Gospel of Thomas, Paulus dan para pengikutnya kebingungan bagaimana seorang yang disebut-sebut sebagai Mesias Raja Yahudi bisa mati mengenaskan dalam hukuman salib biadab. Untuk menyelaraskannya, dikaranglah kematian Yesus sebagai penebusan dosa. Hal ini menjadi mudah diterima oleh para pengikut baru Yesus dari luar Yerusalem, karena kita tahu ya bahwa akhirnya ajaran Yesus itu kan tetap tidak berlaku di Israel, ya, dibawa keluar oleh Paulus karena orang Israel tetap dalam Yahudinya, ya. Aku ulangi, hal ini menjadi mudah diterima oleh para pengikut baru Yesus dari luar Yerusalem yang sebelumnya juga telah meyakini kematian Tuhan Hybrid, anak dewa semisal Atis, Dionysius, dan lain-lain, adalah sebagai persembahan penebusan dosa manusia. Ya, jadi soteriologi salib itu juga dalam rangka untuk bisa menerima kenyataan ini, ya. Maka dikaranglah cerita penebusan dosa, soteriologi salib. Penebusan dosa.
Oh no. Oh enggak, dia mati itu untuk menebus dosa kita. Itu loh. Ya. Oke. Perhatikan di sini. Yesus disalib itu menimbulkan kegoncangan para pengikutnya. Untuk bisa menerima fakta dalam tanda kutip dulu ya. Fakta dalam tanda kutip dulu ya. Bahwa Yesus disalib, maka dibangunlah satu dogma kedatangan yang kedua. Pertama itu tadi ya, yang kedua dogma penebusan dosa yang dikenal dengan soteriologi salib. Jadi dua dogma ini, baik kedatangan yang kedua dan penebusan dosa, dibangun untuk supaya bisa pengikut-pengikut Yesus saat itu menerima fakta dalam tanda kutip Yesus telah dieksekusi salib yang sangat-sangat biadab. Gimana? Gampang kan? Nggak terlalu sulit kan dipahami? Oke, pelan-pelan ya. Selanjutnya yang jadi masalah, kalau ini tidak mengimbas ke Islam. Yang jadi masalah itu ini. Akhirnya dalam perspektif Islam pun terkontaminasi oleh akidah Kristen ini. Bahkan secara mainstream Islam mengakui nanti jelang kiamat Yesus atau Kanjeng Nabi Isa turun lagi. Nih. Ya, dia jebol. Ya. Jebol. Keislaman jebol. Ini masuk mengimbas ke dunia Islam. Ya. Aku jelaskan lagi, ya. Kedatangan kedua ini dapat menusuk masuk ke dalam pemikiran Islam sehingga mainstream Islam, mainstream loh ya, bukan main-main ini. Makanya ketika aku menyusun 11 video berseri itu, ketika aku kasih judul Kanjeng Nabi Isa tidak turun lagi, itu aku berhadapan dengan mainstream. Bukan main-main itu. Ya. Oke. Kanjeng Nabi Isa turun lagi itu diterima oleh Islam secara mainstream. Seperti bagaimana kekristenan itu menerima. Walaupun nanti ujungnya beda, untuk apa Kanjeng Nabi Isa itu turun, berbeda seperti apa yang diterima Islam dan berbeda seperti apa yang diterima Kristen, tapi toh ujung-ujungnya satu suara, Kanjeng Nabi Isa atau Yesus nanti turun lagi. Itulah teman-temanku Islam, aku sudah berkali-kali mengingatkan kalian semua. Buang jauh-jauh sebuah cerita yang tidak didukung oleh Al-Quran. Kanjeng Nabi Isa turun lagi itu adanya hanya di hadis. Hadis itu bisa diterima dan ditolak. Dan hadis itu akan kita buang tanpa kompromi ketika dia berhadapan dengan Al-Quran. Dan ketika itu kita tidak perlu dengar. Al-Quran sudah mengatakan kataman Nabi itu Kanjeng Nabi Muhammad. Selesai. Tidak ada alasan apapun dengan apologetik apapun lah. Kalau kamu menggunakan apologetik, oh dia turun nanti bukan sebagai Nabi, tapi sebagai Isa. Yang ngomong gitu kan mulutmu. Karena kamu mau membela akidah yang kamu dapatkan dari kekristenan ini. Apa perlunya kamu mengikuti ini?
biarin saja, kita hormati itu akidah saudara kita yang Kristen. Kok kamu ikut-ikut? Orang sudah jelas bertentangan dengan Al-Quran kok. Al-Quran bilang kataman Nabi itu Kanjeng Nabi Muhammad. Kok kamu menggunakan apologetik seperti orang Kristen berapologetik? Itu masalahnya. Bismillah. Al-Quran tidak pernah mengatakan sesuatu yang akan datang lagi nanti jelang kiamat. Itu spektakuler loh. Al-Quran tidak pernah mengatakan kok. Paling-paling nanti kamu ajukan surat Az-Zukhruf 61 yang sudah bolak-balik aku bahas. Ya. Jadi begitu. Kedatangan kedua ini berhasil menembus masuk ke pemikiran Islam. Dan itu mainstream diterima. Aku Islam yang anti mainstream, menolak kedatangan Isa untuk yang kedua kali. Tidak ada, karena itu bertentangan dengan Al-Quran. Ya. Jadi kita lihat di sini aja dulu awalnya. Ini kedatangan kedua ini tidak ada. Ini sebuah cerita yang dibangun untuk membangun harapan supaya tidak ambrol moralnya ketika sang pemimpin itu disalib. Itu loh. Dari sini aja seharusnya orang Islam itu percaya bahwa ini tidak faktual. Ini sebuah cerita yang memang sengaja dibangun. Kok kamu bisa ngikuti dongeng-dongeng seperti itu? Itu juga teman-teman Kristen sekarang tahu. Kedatangan kedua ini dibangun karena pengikut pada saat itu mencari upaya supaya moralitasnya tidak ambrol ketika ditinggalkan oleh sang pemimpin. Paham? Jadi nggak ada ceritanya kedatangan kedua ini. Nggak ada. Yang repotnya ini nyatek wae nek jare wong Jawa nyatek itu urusannya nyatek ae, melok ae. Itu urusannya orang Kristen kok kamu ikut aja. Ngakunya orang Islam punya prinsip tapi ikut aja. Kalau dikasih tahu bantah. Kok dikasih tahu tuh dengarkan. Kurang puas cari ayat Al-Qur'annya ada nggak yang mendukung pernyataan Kanjeng Nabi bisa turun lagi itu. Cari satu ayat saja yang itu tidak perlu kita tafsirkan. Ada nggak Kanjeng Nabi bisa turun lagi? Ya. Oke. Ini di sini memang dia punya imbas nanti ke Islam. Di penebusan dosa ini sama dengan kedatangan yang kedua. Ini dibangun untuk bisa menerima fakta ketika sang pemimpin dieksekusi salib. Dibangunlah, oh itu disalib untuk menebus dosa. Untungnya ini nggak bablas ikut diimani oleh mainstream Islam ini, untungnya. Untung di sini nggak. Cuman di sini dia 1-0 di sini. Untung nggak di sini juga ikut. Ini ikut 2-0 udah. Ya. Di sini enggak, Islam mainstream, anti mainstream, tidak ada yang menerima ini. Ya. Jadi ini tidak bisa tembus, tapi yang ini bisa tembus. Ya. Dari sinilah kita tahu bahwa kita sekarang fokus ke sini dulu ya. Ya. Soteriologi salib itu dibangun oleh Paulus. Aku sudah sampaikan kemarin, apabila engkau tidak disalibkan, apabila engkau tidak dibangkitkan, maka sia-sialah keimanan kami. Ya. Nih ya, penebusan dosa, kedatangan kedua. Jadi soteriologi salib itu adalah sebuah harapan yang dalam bentuk dogma, cerita. Diceritakan, dibangunlah sebuah cerita yang itu ujung-ujungnya akan menjadi dogma. Oh,
Dia disalib untuk menebus dosa kita. Nah, sekarang logika waras saja, untuk otak yang cukup waras saja, apakah bisa orang dihakimi atas kesalahan yang tidak pernah dilakukan? Coba. Bagaimana logikanya? Yang salah si A, ya, yang melakukan kesalahan si A, yang dihukum si B. Coba. Padahal antara Adam dan Hawa itu sudah menyelesaikan permasalahannya. Kalau kita lihat di kitab Kejadian itu sudah diselesaikan, sudah dihukum. Kok bisa ada dosa waris itu loh? Orang yang melakukan dosa Adam dan Hawa, kok kita yang nggak punya saham apapun atas kelakuan Adam dan Hawa ikut berdosa, dosa dari Hongkong apa? Itu akal waras saja nggak nerima. Nggak usah terlalu jauh-jauh profesor, doktor, apapun nggak. Kalau akalmu waras saja, apa yang mungkin kalau bapaknya yang korupsi, anaknya yang dihukum? Kok bisa ini dosa bapakmu, kamu harus tanggung dosa bapakmu? Kok enak? Hukum positif itu loh, nggak membenarkan. Apabila yang dosa bapaknya, ya bapaknya yang dihukum. Kok bisa yang dosa bapaknya, terus anaknya ikut dihukum itu loh? Inilah perlunya logika berpikir ya. Waras itu perlu dijaga. Jangan apa saja yang disampaikan kamu terima sebagai kebenaran. Nggak ada, penebusan dosa itu nggak ada. Masa Gusti Allah Agung yang semaha segalanya itu kok sampai salah menerapkan dengan cara menghukum orang yang tidak punya salah untuk menebus dosa, dan dosanya dosa waris lagi. Itu aduh. Dongeng apa lagi? Kok bisa dipercaya seperti itu? Dosa waris itu sendiri sudah menjadi masalah. Tidak ada. Kalau dulu Adam dan Hawa, ya Adam dan Hawa, kok dosanya bisa diwariskan ke kita? Penebusan itu sendiri masalah tersendiri juga. Kok bisa cukup terus ada orang lain yang harus dihukum, dihajar untuk menebus dosa-dosa warisnya itu? Kan ya nggak logik gitu. Ya, nggak logik. Jadi soteriologi salib itu awalnya itu dibangun untuk menghadapi fakta penyaliban ini. Baru nanti sekitar 6 abad, 6 atau 67 ya. 7 abad kemudian informasi itu muncul lagi lewat wahyu, yaitu dalam Al-Qur'an, bahwa bukan Yesus yang disalib. Itu baru muncul 7 abad kemudian. Selama ini orang begitu yakin yang disalib itu Yesus. Setelah 7 abad kemudian diinformasikan lewat Al-Quran, lewat Kanjeng Nabi Muhammad, dia adalah penerus dari Kanjeng Nabi. Isa atau Yesus, Isa penerus dari Kanjeng Nabi. Musa penerus dari Kanjeng Nabi. Abraham, ya tentunya ini nggak satu-satu harus menut ya, tapi aku ambil yang besar-besar. Itu semua nabi-nabi Allah. Makanya kalau ada yang tanya, bagaimana peristiwa 7 abad kemudian akan tahu tentang apa yang terjadi? Ya karena yang ngasih tahu itu yang Maha Tahu. Jadi yang menurunkan Al-Quran ini, dialah yang menurunkan ya suhuf Abraham, Torah, Injil, Al-Quran, tentu Zabur ya, Zabur. Ini satu sumber yang sama, yaitu dari Alif Lam Lam Ha atau YHWH.
Jadi kalau ditanya bagaimana bisa tahu dengan berjarak 7 abad? Ya karena diturunkan oleh yang maha tahu. Kanjeng Nabi Muhammad kalau tidak dikasih tahu oleh yang maha tahu juga tidak tahu. Situ loh. Masalahnya teman-teman Kristen itu berpikirnya tidak holistik. Dia berhenti ya di Injil. Sebagaimana teman-teman Yahudi berhenti di Torah. Jadi teman-teman Yahudi itu menolak Injil. Teman-teman Kristen menerima Torah, menerima Injil, tapi menolak Al-Quran. Teman-teman Islam tidak menerima semua sebagai kitabullah yang berasal dari satu sumber yang sama. Jadi ya nggak perlu heran meskipun jangankan 7 abad, mau ribuan abad juga, karena yang mengasih tahu adalah yang maha tahu, ya nggak ada masalah. Gitu loh. Ya. Jadi gini garisnya ya. Kalau tentang pohon pengetahuan aku sudah jelaskan kemarin ya. Nggak ada pohon pengetahuan itu, mau dicari kemana pun nggak ada. Oke. Jadi penebusan dosa itu lahir dalam rangka untuk menghadapi tersalibnya Yesus. Nah, akhirnya kekristenan itu menolak keras apa yang telah diinformasikan Al-Quran. Kalau Yahudinya tenang-tenang saja, padahal polemik Yesus atau Kanjeng Nabi bisa disalib atau tidak disalib itu adalah Yahudi Islam. Sekarang Yahudi nggak pernah ngurus, mau yang disalib siapapun dia nggak mau urus. Tetapi kekristenan menentang habis-habisan informasi yang disampaikan Al-Quran. Karena apa? Karena sudah terlanjur cerita ini menjadi akidah mereka. Dogma ini sudah tertanam bahwa Yesus itu disalib untuk penebusan dosa mereka. Lah kok di sini dikatakan bukan Yesus yang disalib. Kan jadi mentah ini. Soteriologi salibnya dimentahkan oleh Al-Quran. Gitu loh. Nah. Jelas ya? Ini skemanya jelas ya? Oke. Kalau sudah jelas, sekarang aku akan sampaikan apa yang disampaikan secara jujur ya oleh komentator Kristen ya. Ini dekatkan supaya tahu. Aku nggak tahu judulnya nih di video kajian tentang apa, tapi ini boleh kalian lihat sendiri nanti. Agak ke bawah dikit mungkin, nambah fotonya. Oke, itu ya, aku bacakan sekarang. Udah berapa lama? Begini, lihat di huruf S ya. Bandi Sukoco odong-odong yang cuma bisa bikin berita hoak pada orang-orang bego, baca baik-baik ya, jangan goblok-goblok lah gitu. Ya gini, omongannya anjing tuh seperti ini, nggak punya sopan sama sekali. Gini ngaku Kristen. Gini ngaku orang terdidik. Kalau orang terdidik, kalau dia tidak terima, bantah saja secara akademis. Apa repotnya? Tanpa harus menyerang secara pribadi. Jadi ciri orang tidak punya otak, itu salah satu cara dia untuk menutupi bahwa dia tidak punya otak, itu menyerang pribadi. Coba tanya sama pendeta, ini pantas nggak disebut Kristen mulut bejat seperti ini? Nih, cara orang Kristen mensikapi diskusi seperti ini. Apa pantas ini disebut Kristen?
Ya. Sampaikan saja secara akademis kalau memang tidak setuju. Ngapain harus nyerang pribadi? Ya. Apa katanya? Begini. Soteriologi salib. Yesus dihukum mati atas permintaan imam besar Yahudi dengan cara disalibkan karena mengaku Mesias anak Allah. Clear. Ya, clear. Bukan karena untuk menebus dosa manusia kan? Clear kan? Dia mengakui secara jujur kan? Aku ulangi lagi. Yesus dihukum mati atas permintaan imam besar Yahudi dengan cara disalibkan karena mengaku Mesias anak Allah. Jadi si Kristen ini mengakui Yesus itu dihukum mati atas permintaan imam besar Yahudi dengan cara disalibkan karena mengakui Mesias anak Allah. Nih, jadi bukan untuk menebus dosa kalian. Paham? Ya? Aku ulangi lagi. Soteriologi salib. Yesus dihukum mati atas permintaan imam besar Yahudi dengan cara disalibkan karena mengaku Mesias anak Allah. Bukan karena untuk menebus dosa manusia, itu tidak ada. Tidak ada ceritanya. Ya. Kita lihat ayat yang dikutipnya. Markus 14:61. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Ayat yang ke-62. Jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan di langit. Berikutnya, maka imam besar itu, ya, yang 63 ini, maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Oke, Markus yang terakhir dikutip 14:64. Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah, bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pertama, Yesus disalibkan tahun 33 Masehi. Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Ada dalam ayat yang dikutip ini, Yesus dihukum mati untuk menebus dosa kalian, ada enggak? Ada enggak? Makanya aku kasih judul pengakuan jujur. Yesus disalibkan bukan untuk menebus dosa manusia. Seperti apa yang dikatakan oleh komentator Kristen ini, ya. Semoga kedepannya dia bisa menjadi manusia, bukan menjadi anjing, ya. Yesus dihukum mati atas permintaan imam besar Yahudi dengan cara disalibkan karena mengaku Mesias anak Allah. Jelas, ini pengakuan dari orang Kristen sendiri. Jadi tidak ada ceritanya Yesus dihukum mati untuk menebus dosa manusia. Itu penjelasan dari aku. Dan ini sudah asar, ya, masuk waktu asar. Sampai ketemu pada kajian-kajian berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.